Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi iseng aja nih, bikin rekaman sedikit. Saya sering dapat pertanyaan terkait soal bagaimana tentang kampus Merdeka. Sebenarnya secara keseluruhan saya sih nggak memahami lah, kurang memahami terkait bagaimana definisi kampus Merdeka ini gitu. Walaupun heboh-heboh karena saya bukan pengambil kebijakan di kampus. Tetapi dari beberapa diskusi saya berpikir begini, sering ditanyain, Pak, bagaimana sih penerapan kampus Merdeka gitu. Kan sekarang ada porsi yang harus mahasiswa mencari ilmu di luar lah, definisinya magang misalkan gitu. Tapi itu terhitung sebagai kredit perkuliahan gitu. Kalau saya sih melihatnya begini, sebenarnya kampus sekarang harus mulai berubah sebenarnya. Dari dulu, saya juga sudah bilang jauh sebelumnya Pak Nadiem jadi menteri ya, yang kemudian membuat kebijakan yang disebut kampus Merdeka. Khususnya di akuntansi misalkan. Saya sering melihat di klien itu anak-anak akuntansi, baik yang dari SMK lah vokasi, D3 yang magang gitu ya. Itu kebanyakan di klien itu tidak mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi mereka. Enggak jarang mereka itu hanya disuruh sebagai orang yang minta tanda tangan, merapikan dokumen, kemudian fotokopi gitu. Nah itu sebenarnya kan hal-hal yang enggak ada kaitannya. Itu sebenarnya banyak hal yang dikerjakan oleh kurir dan OB sebenarnya. Tetapi itu yang saya lihat itu dan sangat miris. Dan itu juga latar belakang saya membuat di Lampung kantor itu membuka tempat magang untuk anak-anak SMK dan mahasiswa saya terutama. Sebenarnya skala besarnya bisa dilakukan oleh kampus sebenarnya. Tapi apakah kampus berpikir atau tidak gitu. Banyak saya lihat kampus itu megah-megah ya, besar-besar gitu. Tetapi nggak ada punya yang disebut dengan unit profesional gitu untuk mendidik anak-anak untuk bekerja. Sebenarnya bisa. Apa yang mereka kerjakan banyak kok. Membantu UMKM bisa mereka lakukan gitu. Jadi unit ini dibuat misalkan jurusan akuntansi atau ekonomi lah, karena saya nggak berani mengkomentari jurusan lain karena tidak tahu secara spesifik praktek mereka. Ekonomi lah misalkan. Sebenarnya bisa dibuat satu tempat, satu kantor besar di mana anak-anak semester akhir, misalnya 6-7, karena anak-anak misalkan semester 7 mereka harus sudah di program, kalau sekarang kan di program ya. 7 mereka harus keluar gitu. Nah, anak-anak yang mengambil skripsi yang hanya 6 SKS gitu, atau dari semester 6 yang 6 SKS, dan mereka wajib magang di sana. Anak akuntansi ngapain gitu? Misalkan anak akuntansi mengerjakan membantu UMKM, membantu koperasi dalam menyusun laporan keuangan mereka gitu. Baik secara gratis yang berbentuk program pengabdian kepada masyarakat, kemudian baik yang berbayar yang berupa komersil. Kemudian manajemen juga bisa membantu UMKM menerapkan ilmu marketing mereka gitu, mengajarkan mereka cara UMKM memasarkan produk, packaging segala macam, mentrain mereka berkomunikasi. Sekarang apalagi penjualan online kan banyak. Kemudian misalkan ekonomi pembangunan, statistik, banyak juga bisa dilakukan kalau mereka mahir membuka pengolahan data, membuat lembaga survei misalkan gitu ya kan, untuk membantu lembaga lainnya yang bisa dilakukan. Sebenarnya ini bisa dilakukan di kampus. Nah, pertanyaannya mereka kan mahasiswa, Pak. Tidak bisa mereka lakukan sendiri. Nah, disinilah peran kampus bekerja sama dengan pihak profesional sebagai mentor. Misalkan kalau akuntansi bisa bekerja sama dengan kantor publik, kantor jasa akuntan, konsultan individual, konsultan yang berkantor gitu. Ini masalah bagaimana membicarakan dengan mereka. Kalau manajemen juga sama gitu. Ekonomi pembangunan malah bisa dibuat sendiri. Nah ini yang menurut saya pekerjaan yang banyak bisa dilakukan oleh mahasiswa tanpa mereka keluar dari kampus, tapi mereka mengerjakan kerjaan profesional, dilatih dan dididik oleh orang profesional, tetapi tetap masih di bawah pengawasan kampus. Tapi ingat, lembaga ini nggak boleh terlalu dikangkangi kampus. Mereka harus MOU ini per unitnya harus diserahkan kepada pihak profesional. Jadi pihak profesional bisa berkantor di sana, mengembangkan bisnisnya, kemudian terkait ada hal yang bermanfaat bisa dikerjakan bersama. Mungkin itu cara yang perlu dibuat oleh kampus. Saya melihat ya kampus megah-megah sekali, tetapi nggak ada tempat anak untuk belajar gitu. Ya kan? Tidak ada tempat yang bisa anak-anak itu untuk berkarya gitu.
Kemudian orang profesional bisa ditempatkan di sana gitu. Kalau ditunjuk dosen nggak bakal jalan. Pertama, dosen itu kalau murni dosen, mereka jiwa kewirausahaannya kan nggak terlatih. Mereka akademisi. Mereka harus ditunjuk orang-orang yang profesional itu. Kalau seandainya pun ada dosen profesional, lihat kapasitas dosen profesionalnya. Lebih banyak profesionalnya atau lebih banyak dosennya gitu. Karena ini mendidik anak-anak menjadi wirausaha. Itu yang penting sebenarnya harus dibuat. Mungkin itu sedikit pemikiran dari saya. Detailnya sih bisa dikembangkan. Itu sangat mungkin sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.